Malam kembali jatuh di atas Tel Aviv, namun tidak lagi membawa ketenangan. Langit yang seharusnya dipenuhi bintang kini berubah menjadi arena pertempuran yang tak kasat mata. Dalam beberapa hari terakhir, suara sirene menjadi latar yang terus berulang, memecah keheningan, memaksa ribuan warga berlari menuju tempat perlindungan. Setiap detik terasa berharga. Setiap detik bisa menentukan keselamatan. Dan di balik semua itu, satu kenyataan tidak bisa dihindari. Konflik antara Iran dan Israel telah memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Gelombang serangan terbaru bukan sekadar demonstrasi kekuatan. Ini adalah operasi militer yang dirancang dengan perhitungan matang. Rudal-rudal diluncurkan dalam jumlah besar dan dalam interval waktu yang rapat. Tujuannya jelas, bukan hanya untuk menghantam target, tetapi untuk menguji batas kemampuan sistem pertahanan udara Israel. Dalam dunia militer modern, strategi ini dikenal sebagai saturasi sistem. Ketika terlalu banyak ancaman datang dalam waktu bersamaan, bahkan sistem paling canggih pun dapat dipaksa bekerja di luar kapasitas optimalnya. Jenis senjata yang digunakan dalam serangan ini juga menunjukkan evolusi kemampuan militer. Rudal seperti Fateh 110 dikenal memiliki tingkat presisi tinggi, mampu mengenai target dengan margin kesalahan yang kecil. Sementara itu, varian yang lebih canggih seperti Khaybar Shekan disebut-sebut memiliki kemampuan manuver di fase akhir penerbangan, membuatnya lebih sulit dideteksi dan dicegat. Kombinasi ini menciptakan tantangan serius bagi sistem pertahanan manapun. Di sisi Israel, sistem pertahanan berlapis menjadi garis pertahanan utama. Iron Dome berfungsi untuk menghadapi ancaman jarak pendek, sementara David's Sling dirancang untuk menghadapi rudal yang lebih cepat dan lebih jauh jangkauannya. Dalam banyak kasus, sistem ini menunjukkan efektivitas tinggi dengan tingkat intersepsi yang signifikan. Namun, keberhasilan tersebut tidak menghapus fakta bahwa beberapa rudal tetap berhasil menembus pertahanan. Ketika satu rudal berhasil lolos, dampaknya bisa sangat besar. Ledakan yang terjadi tidak hanya merusak bangunan di titik jatuh, tetapi juga menciptakan gelombang kejut yang merambat ke sekitarnya. Kaca jendela pecah, kendaraan rusak, dan struktur bangunan mengalami retakan serius. Di beberapa lokasi, laporan menunjukkan kerusakan pada fasilitas sipil, termasuk rumah tinggal dan infrastruktur dasar. Bahkan, serpihan dari rudal yang dicegat di udara dapat jatuh dan menyebabkan kerusakan tambahan di darat. Namun dampak dari serangan ini tidak hanya bersifat fisik. Ada dimensi lain yang tidak kalah penting, psikologis. Warga yang hidup di bawah ancaman serangan terus-menerus mengalami tekanan mental yang tinggi. Ketidakpastian menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak tumbuh dengan suara sirene sebagai latar belakang, sementara orang dewasa harus terus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Dalam banyak konflik modern, efek psikologis ini seringkali menjadi bagian dari strategi yang disengaja. Analisis lebih dalam menunjukkan bahwa serangan ini juga memiliki tujuan jangka panjang. Dengan meluncurkan gelombang serangan secara konsisten, pihak penyerang dapat mengumpulkan data tentang respons sistem pertahanan lawan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendeteksi ancaman? Seberapa cepat intersepsi dilakukan? Di mana titik-titik lemah yang mungkin muncul? Semua informasi ini dapat digunakan untuk merancang serangan berikutnya dengan tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Di tengah situasi ini, respons dari Israel juga menjadi faktor penting dalam menentukan arah konflik. Laporan internasional menyebutkan adanya serangan balasan yang menargetkan fasilitas militer dan infrastruktur terkait di wilayah Iran. Langkah ini menunjukkan bahwa konflik telah berkembang menjadi pertukaran langsung antara dua negara, bukan lagi melalui perantara.
Ini adalah perubahan signifikan yang membawa risiko eskalasi lebih luas di kawasan Timur Tengah. Ketegangan ini juga menarik perhatian komunitas internasional. Banyak negara menyerukan deeskalasi dan menekankan pentingnya solusi diplomatik. Namun, di lapangan, dinamika konflik seringkali bergerak lebih cepat daripada upaya diplomasi. Setiap serangan baru dapat memicu respons lanjutan, menciptakan siklus yang sulit dihentikan. Dalam konteks ini, stabilitas regional menjadi semakin rapuh. Jika melihat pola yang ada, konflik ini menunjukkan karakteristik perang modern, cepat, kompleks, dan melibatkan teknologi tinggi. Tidak hanya soal jumlah senjata, tetapi juga bagaimana senjata tersebut digunakan secara strategis. Penggunaan drone, rudal presisi, dan sistem pertahanan canggih menciptakan medan pertempuran yang sangat dinamis. Setiap keputusan, setiap peluncuran memiliki konsekuensi yang luas. Di balik semua analisis ini, satu pertanyaan besar tetap menggantung. Kemana arah konflik ini akan berkembang? Apakah kedua belah pihak akan menemukan titik keseimbangan yang mencegah eskalasi lebih lanjut, atau justru terus melangkah menuju konfrontasi yang lebih besar? Jawaban atas pertanyaan ini tidak hanya akan menentukan masa depan kedua negara, tetapi juga stabilitas kawasan secara keseluruhan. Untuk saat ini, yang bisa dipastikan adalah bahwa situasi masih sangat tidak stabil. Serangan dapat terjadi kapan saja, dan dampaknya dapat dirasakan dalam hitungan menit. Bagi warga sipil, ini berarti hidup dalam kewaspadaan terus-menerus. Bagi militer, ini berarti kesiapan tanpa henti. Dan bagi dunia, ini adalah pengingat bahwa konflik di satu wilayah dapat memiliki implikasi global. Langit di atas Timur Tengah mungkin akan kembali tenang suatu hari nanti. Namun untuk saat ini, setiap malam masih membawa kemungkinan yang sama, suara sirene, kilatan cahaya di langit, dan ketidakpastian yang belum berakhir. Dalam situasi seperti ini, satu hal menjadi jelas, konflik ini belum mencapai titik akhirnya. Dan selama kedua pihak terus mempertahankan posisi mereka, selama strategi dan respons terus berlanjut, maka setiap detik akan tetap menjadi bagian dari narasi yang lebih besar, narasi tentang kekuatan, ketahanan, dan konsekuensi dari konflik modern yang belum menemukan jalannya menuju perdamaian.